Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini adalah catatan peristiwa penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada beberapa murid di pantai Danau Tiberias. Dan dalam penampakan ini, walaupun ini sudah 3 kali, tapi awalnya para murid belum mengenal persis bahwa yang berbicara atau menampakkan diri di pantai itu adalah Yesus. Dan setelah mereka diberkati dengan ikan yang banyak, baru setelah itu mereka tahu bahwa itu Yesus. Nah, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan ini harusnya menjadi satu hal yang bagi kita orang percaya itu diwujudkan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya kita perkatakan, tetapi mengasihi Tuhan itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari peristiwa ini saya ingin kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan lebih utama dari perkara yang lain. Jadi mengasihi Tuhan, maka Tuhan lebih utama dari segala hal atau segala perkara yang lain. Relasi kita dengan Tuhan itu semakin kuat kalau kita mengasihi Tuhan. Dari pihak Tuhan, tidak ada di antara kita yang ragu bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Allah itu Maha Kasih. Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setia bagi setiap kita. Jadi dari pihak Allah, dalam hal mengasihi kita tidak diragukan. Hanya saja dari pihak kita mengasihi Tuhan, itulah yang seringkali membuat kita tidak mencapai standar kasih yang Tuhan inginkan. Relasi kita dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita taat pada firman Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Semakin kita rasakan bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita semakin rasakan bahwa kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita taat, semakin kita rasakan kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan menempati posisi utama, maka hidup kita pun seakan-akan Tuhan lebih penting daripada hidup kita. Tuhan lebih utama, bukan hidup kita lebih utama. Tetapi kenyataannya bahwa seringkali bukan Tuhan yang lebih utama dalam hidup kita, tetapi sejumlah perkara menjadi lebih utama. Saya ambil contoh. Kalau ada orang lebih fokus mencari pekerjaan, maka setelah dia dapat pekerjaan ini menjadi utama. Dan kemudian Tuhan menempati posisi kedua. Kalau ada orang mengejar jabatan, kalau seandainya dia pegawai, dia mengejar jabatan, setelah dapat jabatan, Tuhan menempati posisi kedua, dan jabatan menempati posisi utama. Kalau ada orang, misalnya anak muda, yang ingin mencari pendamping hidup yang punya kriteria tertentu, dan setelah bertemu dengan pendamping hidup yang sesuai kriteria itu,
maka orang itu menjadi utama dan Tuhan jadi nomor 2. Maka tidak heran kalau ada orang meninggalkan Kristus dan kemudian pindah kepada iman yang lain. Tuhan bukan lagi menjadi utama, tetapi apa yang menjadi keinginan dan harapannya menjadi utama. Atau ada orang keluarganya menjadi utama dan Tuhan bukan jadi utama. Saya ambil contoh, kalau keluarganya ketika dalam sebuah rencana, baru saya dengar sebuah khotbah bilang begini, hari Minggu itu mereka sudah rencana untuk beribadah bersama-sama. Tetapi kemudian ada keluarga ajak untuk pergi rekreasi. Lalu istri dengan anak-anak bilang begini, Bapak sekali-sekali baru kita rekreasi keluarga sama-sama begini. Jadi kita rekreasi saja. Hari Minggu masih ada, minggu berikut masih ada. Jadi pada akhirnya pergi rekreasi. Lalu dalam kesaksian itu hamba Tuhan bilang begini, ketika lu pilih rekreasi lebih utama daripada Tuhan, maka bisa saja ketika lu pergi terus. Artinya imanmu terus turun dan makin hari engkau lemah dalam mengasihi Tuhan. Jadi